Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi kasus dengan jumlah korban yang sangat tinggi di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan kerap kali terjadi dalam lingkup rumah tangga dan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Mengapa kekerasan seringkali dianggap sebagai jalan keluar sebuah permasalahan? Kali ini kita akan membedah akar masalah ini dan mencari jalan keluar menuju keluarga yang harmonis tanpa kekerasan melalui prinsip kesalingan. Seorang aktivis perempuan, Dr. Diah Puspitarini, mengungkapkan bahwa pemicu kekerasan dalam rumah tangga adalah beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu adanya relasi kuasa yang timpang. Ketika satu pihak merasa bahwa dia lebih mendominasi dari yang lain, maka disitulah akar berbagai permasalahan rumah tangga akan muncul. Kedua, rumah seringkali menjadi tempat pelepasan frustasi. Tekanan dari luar rumah, baik itu tekanan pekerjaan atau tekanan sosial, seringkali dilampiaskan kepada orang-orang terdekat. Ketiga, yaitu ketergantungan ekonomi. Hal inilah yang seringkali menjebak perempuan dalam siklus kekerasan karena dia merasa dia tidak berdaya secara ekonomi. Ditambah lagi dengan cara pandang yang salah bahwa kekerasan adalah cara mendidik yang benar dan cara untuk menyelesaikan konflik. Jika pondasi berpikir dalam rumah tangga masih seperti ini, maka kekerasan niscaya tidak akan dapat dihindari. Lalu bagaimana cara membangun relasi dalam rumah tangga tanpa harus dengan kekerasan? Mari menilik pada cara pandang yang dibawa oleh Dr. Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qodir dalam Qiraah Mubadalahnya. Dr. Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qodir menawarkan cara pandang baru dalam mempertahankan rumah tangga melalui 5 prinsip fundamental yang harus kita pegang untuk merawat keharmonisan rumah tangga. Prinsip pertama, yakni mengingat bahwasanya pernikahan adalah ikatan yang kokoh, mitsaqon ghalidh. Pernikahan bukan hanya ikatan formal antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah sebuah janji yang diucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikatan ini harus dijaga keutuhannya. Setiap pasangan harus menyadari bahwa ini adalah hubungan yang dijalankan atas dasar menjalankan syariat Allah dengan sebaik-baiknya. Kedua, berpasangan dan berkesalingan. Al-Mubadalah. Dalam Al-Quran, pasangan diibaratkan sebagai baju atau pakaian bagi satu sama lain. Maka sebagaimana fungsi dari pakaian, keberadaan pasangan adalah untuk melindungi, menghangatkan, dan menutupi kekurangan satu sama lain. Dalam bahasa Jawa, istri disebut dengan istilah garwo, yang artinya sigaraning nyowo atau belahan jiwa. Artinya kesempurnaan hidup tidak akan bisa dicapai dari satu pihak saja, melainkan dari kedua belah pihak yang saling melengkapi. Prinsip ketiga, al-mu'asyaratu bil ma'ruf, yakni memperlakukan pasangan dengan baik. Etika dan kesopanan adalah sesuatu yang sangat penting untuk dikedepankan. Jika kita mengedepankan kesantunan dan etika dalam memperlakukan orang lain, terlebih memperlakukan pasangan, maka perlahan-lahan pintu amarah itu akan tertutup. Memperlakukan pasangan dengan baik tentunya bukan hanya saat kita dalam keadaan senang. Hal ini tentunya akan diuji ketika kita dalam keadaan sedang berselisih paham. Prinsip keempat yakni al-musyawarah. Sebuah keluarga akan terasa lebih hangat jika komunikasi berjalan dengan baik. Segala keputusan diambil dari jalan musyawarah, baik itu keputusan kecil hingga keputusan untuk menentukan masa depan anak-anak. Musyawarah akan melahirkan kerelaan, dan kerelaan akan melahirkan kedamaian. Prinsip kelima yakni tarodin, saling memberi keridhaan, saling memberi kerelaan. Puncak dari semua prinsip-prinsip yang sudah kita sebutkan tadi adalah lahirnya rasa nyaman. Kenyamanan tidak datang begitu saja. Ia lahir dari kerelaan satu sama lain dari waktu ke waktu. Kita harus menyadari bahwa pasangan adalah subjek yang setara, bukan objek yang bisa dikendalikan. Saat kita melihat pasangan sebagai sigaraning nyowo, maka melukai pasangan sejatinya kita sedang melukai diri kita sendiri. Kekerasan tidak pernah mendidik. Ia hanya melahirkan trauma yang
akan diwariskan kepada anak-anak kita dari generasi ke generasi. Maka dengan membangun relasi dalam rumah tangga tanpa kekerasan, sejatinya kita sedang mempersiapkan generasi yang lebih baik di masa depan. Mari menjadikan rumah kita sebagai tempat paling nyaman untuk pulang. Sebuah ruang di mana kenyamanan menjadi nafas untuk kehidupan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.